ini kita jaga. Maka kewajiban kepala sekolah berpindahlah kepada Bapak Ibu yang masih menjadi kepala sekolah. Tapi kalau kita sudah pensiun, maka sampaikanlah pesan ini kepada anak-anak kita yang dia sedang menjadi kepala sekolah bagi anak-anaknya. Kan Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebenarnya Bapak Ibu, kewajiban pendidikan itu kewajiban orang tua. Itu sebenarnya intinya, kewajiban. Tapi ketika kita tidak mampu, maka kita kerjasama dengan lembaga pendidikan, sekolahnya. Makanya kan ada kaedah dalam memilih lembaga pendidikan. Bapak Ibu kalau memilih lembaga, walaupun kan sudah lewat masanya, sekarang kan sudah mau masuk semester baru atau ajaran baru. Tapi secara umum bahwa memilih lembaga pendidikan ada kaedahnya juga. Ada kaedah-kaedah yang mesti kita perhatikan. Kalau tidak berbahaya juga Bapak Ibu. Kalau tidak berbahaya. Saya lihat di sebagian sekolah Bapak Ibu, rami lu lepau sampian sekolah pada sekolah. Saya keluar rumah, tidak jauh dari sini, keluar rumah, kelepau, ke kedai, jam 9. Anak-anak usia SMA, rami merokok-rokok di kedai. Saya tanya, badan nak sekolah dia? Macam-macam jawabnya. Ada yang cik guru nak ada yang malas, ada macam-macam. Kau rokok je betul balik kau. Saya tanya baik-baik. Macam-macam jawabannya. Coba ingat Bapak Ibu. Lokalnya mungkin tak ada orang. Kedai? Begitu. Kondisinya begitu. Itu di sebagian sekolah seperti itu. Yang berasuk itu di kedai-kedai sebelah. Makanya kadang-kadang saya pesankan atau mungkin nasihatlah kepada tetangga-tetangga sekolah yang berjualan, jangan ikut menjadi kedai yang merusak masa depan anak-anak. Hanya macam merokok, ini kali rokok. Hanya bagi rokok sembunyi. Kalau cabut anak-anak nyondok di situ, berbahaya. Itu kan di masa-masa sekolah. Itu kalau kita kepala sekolah terus tahu. Kalau tidak tahu kepala sekolahnya itu berarti suruh ganti kepala sekolah. Tidak mengerti tentang medan ini. Masa kepala sekolah tidak tahu anaknya dilupa banyak pada lokal, berbahaya. Tidak cocok kepala sekolah. Mesti ganti. Baik, mari bahasa kita Bapak Ibu. Maka ini masa-masa yang berat. Semoga masa-masa ini bisa kita lewati. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, ini masa-masa bersama keluarga. Ada masa-masa bersama keluarga, bersama anak-anak. Bersama anak kita mungkin yang pagi sore. Atau kalau dia di pondok apalagi 24 jam dia di sana. Mungkin sekali 2 bulan pulang, sekali 3 bulan. Ini masa-masanya bersama keluarga. Baik. Bapak Ibu semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan di beberapa menit yang tersisa. Kita masuk pada tema namanya Turukus Syaitan fi Idlalil Insan. Melihat dan mewaspadai dari metoda syaitan dalam menyesatkan manusia. Syaitan tentu Bapak Ibu, sebagaimana tadi ayat juga dibaca oleh Imam, berhubungan dengan kisah dari awal pembangkangan syaitan dan iblis kepada Allah. Tatkala Allah katakan usjudu li Adam fasajadu, malaikat Bapak Ibu sujud semuanya. Sebahagian jin juga sujud, illa iblis. Ada di bangsa jin Bapak Ibu yang mau dia sujud. Kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Ini dari bangsa jin juga, tetapi dia tidak mau patuh kepada Allah. Kata Allah sujud, katanya tidak. Itu sejarah dari awal dari terjadinya pembangkangan syaitan dan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berlanjut dengan dialog berikutnya, kata mereka, qala rabbi anzirni ila yaumil ba'atsun. Sesudah mereka divonis sesat, dilaknat, tempatnya neraka, mereka Bapak Ibu ingin meminta sesuatu kepada Allah. Kata mereka, rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, katanya,
tambahanlah umur kami. Tambahkan umur, panjangkan umur sampai hari kiamat. Kata Allah, qala innakum minal mundharin. Kata Allah, kalian ini makhluk yang dipanjangkan usia sampai hari kiamat. Dan mereka beranak pinak. Makanya di mukaddimah Syekh Wahid mengatakan bahwa pengalaman syaitan Bapak Ibu adalah pengalaman yang sudah terasah sekian ribu tahun. Pengalaman syaitan, pengalaman yang sudah terasah berapa? Sekian ribu tahun. Maka sesuatu yang sangat penting kita mengetahui bagaimana supaya kita bisa mewaspadai bagaimana cara mereka menyesatkan manusia. Kenapa? Dia pengalaman bahwa sudah beribu tahun. Kita hidup berapa tahun baru? 50, 60, tergantung usia kita masing-masing. Dan tentu Bapak Ibu mengetahui strategi musuh bagian dari hal yang menjadi kunci kesuksesan dalam hal apa saja. Mungkin dalam pertandingan, dalam apa ya. Mengetahui strategi musuh bahagian dari apa? Kunci kesuksesan, termasuk dalam hidup. Supaya kita mengetahui bagaimana strategi yang dipasang oleh syaitan dalam menyesatkan manusia. Supaya kita tidak termasuk orang yang sesat, menyimpang disebabkan oleh waswas syaitan. Dan syaitan, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kerjanya 24 jam. Tidak berhenti siang malam, 24 jam. Makanya nanti akan kita ulas juga ulang mungkin tentang apa? Benteng, tapi seringkas nanti kita ulas ya, di ujung pembahasan. Bapak Ibu semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pertarungan yang senantiasa terjadi antara manusia dengan apa? Syaitan. Dan apa yang kita baca di sejarah pelajaran bagi kita. Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga dan dilemparkan ke bumi disebabkan oleh apa? Waswas syaitan. Kata Allah kepada Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan dekat-dekat ini pohon. Jangankan memakan, mendaki aja tak boleh. Datang syaitan Bapak Ibu, apa kata syaitan? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Syaitan Bapak Ibu bisik-bisikkan ke syaitan, amuh nak tunjukan pohon kekekalan. Jadi istilah pohon khuldi itu ibu-ibu, itu adalah istilahnya syaitan. Saya mohon maaf. Jadi itu bukan istilah yang Allah berikan tentang pohon larangan. Namanya apa? Pohon larangan. Dan Allah bukan katakan jangan makan, jangan dekat-dekat. Mandaki juga tak boleh pula mengambil buahnya. Tapi kata syaitan apa? Maukah kamu saya tunjukkan tentang pohon kekekalan? Kalau dimakan, kekal dia di surga. Lalu kalau dimakan, kekuasaannya kekal selama-lamanya. Akhirnya apa? Fawaswasa lahumas syaitan. Akhirnya mereka tergoda oleh waswas syaitan, mendekat dan memakan pun akhirnya mereka terlempar ke bumi. Sebagaimana juga kisah dua anak Nabi Adam. Salah satunya akhirnya membunuh juga oleh waswas syaitan. Dan terus ke bawah dari dosa-dosa yang ada di muka bumi, semuanya adalah hasil olahan syaitan. Sebagaimana kisah awal dari penyembahan berhala. Di zaman Nabi Nuh, berapa generasi dari zaman Nabi Nuh Bapak Ibu? Ada orang soleh mereka, wa qalu la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang soleh. Datang syaitan Bapak Ibu. Kata syaitan kepada orang yang hidup sesudahnya, awakku kan lama, tak sehebat orang dulu. Lihat bahasanya Bapak Ibu. Ini kadang-kadang bahasa dipakai oleh sebagian orang. Awakku lama, tak sehebat orang dulu. Orang dulu kuat imannya. Orang dulu santiang-santiang. Tawak lama. Supaya kuat pula kita buatlah gambarnya. Gambar orang soleh dulu. Jadi kalau mereka mau ibadah, lihat gambarnya, teringat, semangat ibadah. Lama Bapak Ibu syaitan datang lagi, kata syaitan, kenapa hanya gambarnya?
bikin patungnya. Bikin patungnya. Kalau gambar ko data saja nya, ko patungnya dia berbantu. Ko lah kira-kira bantu orang. Supaya mengingatkan kepada apa? Semangat mereka. Dah buat patung, berjalan berapa waktu, lama-lama apa kata syaitan? Kenapa dibuat patung? Sembah itu patung supaya dia sampaikan kepada Allah. Itulah awal dari penyembahan berhala di atas muka bumi. Dan semuanya apa? Hasil waswas syaitan. Baik. Bapak Ibu semoga dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kata penulis adalah tazyinul batil. Di antara cara syaitan menyesatkan manusia adalah menghiasi kebatilan. Menghiasi kebatilan. Sehingga yang batil itu Bapak Ibu indah terlihat. Rancak dipandang mata. Sajuk kira-kira, mungkin begitulah bahasa orang kita. Padahal apa dia Bapak Ibu? Dosa itu. Siapa menghiasi itu? Syaitan. Yang menghiasinya siapa? Syaitan. Misal para artis yang suka berjoget di atas pentas itu. Kalau kan kita kasih contoh, kalau ada wanita ibu-ibu tidak menutup aurat, lalu mecik mikrofon di simpang 3 Payakumbuh je, bajoget di situ seorang, balagunya kecil orang lewat. Kata orang lewat apa Pak? Sehat atau gilo? Gilo. Yakin akan mengatakan gilo? Kau gilo mak kau? Kau gilo ni kau? Ini seorang saya tagak di simpang 3 joget. Pakai baju seksi, cik mikrofon je, balagu di situ. Mungkin mencarinya gilo. Tapi ketika dihiasi oleh syaitan Bapak Ibu, jadi apa dia sekarang? Orang seperti ini artis, penyanyi top papan atas. Ini bantu sama aja nya. Balagu je kerajonya, bajoget bertelanjang je nya. Macik mikrofonnya, cuma bedanya apa? Ada pentasnya, ada lampu kelap-kelipnya. Jangan Bapak Ibu. Makanya dunia seperti ini Bapak Ibu. Ini dunia tidak layak kita dukung. Ini baru-baru ini ada juga katanya mau artis cilik penyanyi dangdut sedang bertanding di nasional. Rami-rami orang mendukung. Itu mendukung masuk neraka saja. Berbahaya Bapak Ibu. Nanti besar ketika dia jadi artis, tanggungan dosa bersamamu. Juga kan ada juga warga kita yang sekarang kata udah jadi artis itu. Rami-rami orang dukung. Saya sampaikan di khutbah Jumat. Jangan ikut-ikut mendukung. Karena itu bentuknya apa? Investasi dosa. Ketik satu, mendukung, kan cik tanya. Mau ibu, berapa modalnya Pak? Mau ibu? Mau ibu lah. 5.000 modal Bapak Ibu. Itu investasi dosa sampai kapan? Nanti dia akan jadi artis, jadi penyanyi dangdut, balagu tiap hari di depan televisi, dilihat oleh jutaan mata. Itu dosa tanggungan anak satu mendukung. Tak bangga bagi Sumatera Barat kalau tak ada pelagu dangdut. Tidak akan rugi Sumatera Barat kalau tidak ada pelagu dah. Tak akan rugi buat. Tapi kalau orang seperti Buya Hamka tidak ada, seperti Buya Nasir tak ada, itu rugi buat. Seperti Syekh Ahmad Khatib yang tidak ada penggantinya, atau seperti Buya Mawardi tak ada, rugi buat. Kau tu tak akan rugi bagi. Itu ramai-ramai lu nonton bareng lu mendukung itu. Dukung si fulan. Kejadiannya jadi artis dangdut. La haula wala quwata illa billah. Semoga nanti pesannya sampai kepada orang. Segera dihentikan. Kalau tidak berbahaya Bapak Ibu. Akan menjadi investasi dosa. Kabalagu bertelanjangnya di muka TV besok. Kini kita baru besok. Kan ada pengalaman kita. Tu rami-rami pergi kumbuh mendukung dulu itu. Pulang kampung dia Bapak Ibu ada acara. Artis pulang. Sebenarnya ini artisnya apa? Orang rusak. Buka aurat, segala macam, rusak. Tapi apa penyebab dia seakan-akan terkenal begitu? Tazyinul batil.
Jadi syaitan Bapak Ibu menghiasi, maka seakan-akan ini sesuatu yang indah, sesuatu yang wah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang hebat, penyanyi top papan atas. Padahal kerajuannya mengatakan Bapak Ibu, sama je ceceng gilo. Walaupun istilahnya macam-macam. Kan lihat apa-apa ceceng gilo. Lebih berbahaya daripada ceceng gilo. Ceceng gilo nak taluk ke goyang-goyang sampai 5 jam, 10 jam. Ini kalau bikin organ Bapak Ibu dari jam 11 siang sampai jam 12 malam. Coba bayangkan tu. Cacing gila nak tolong dia tu. Walaupun ni bahasanya agak-agak pahit sedikit. Tapi intinya Bapak Ibu rahmat Allah, kenapa itu terjadi? Tazyinul batil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika syaitan telah dihukum sebagai makhluk yang dilaknat, kata Allah mengisahkan, apa kata syaitan? La uzayyinanna lahum fil ard. Kata syaitan, kami akan menghiasi bagi manusia di atas bumi, sehingga sesuatu yang sifatnya dosa kelihatannya indah. Sudah pernah Bapak melihat, saya mohon maaf, iklan rokok orang sakit jantung dan digigihnya rokok? Tak. Yang digigihnya apa? Laki-laki berbadan besar, gagah, merokok. Dihiasi. Pada isi penyakit itu katanya. Penyakit isinya. Dan dijualnya penyakit. Kan sudah pernah kita ulas dahulu. Salah satu pemilik perusahaan besar saja rokok, Bapak Ibu nak merokok. Tanya dia orang, apa punya perusahaan rokok you? Dia merokok Pak, tak. Badan tak, buat takut sakitnya. Betul Bapak Ibu? Lihatlah. Banyak videonya di internet, di YouTube, wawancaranya. Pakai bahasa Inggeris malah. Itu jawabnya. Padahal Bapak Ibu dia setiap hari ratusan juta mungkin masuk ke rekeningnya, atau puluhan juta setiap hari. Kalau dia sakit, Bapak Ibu berabai rumah sakit membawanya ke situ. Tiba orang yang merokok ini Bapak Ibu, yang banyak merokok ini ketika sakit, dan ditolak bagi di rumah sakit. Nyo kalau sakit dikajar rumah sakit, dan piti banyak. Baik. Tapi kenapa kelihatannya indah merokok itu? Tazyinul batil. Orang ini gagah, perkasa, laki-laki. Tak laki-laki gitu Bapak Ibu. Sama hewan saja kalah. Hewan saja tak mau merokok. Ada pernah Bapak Ibu hewan suka asap? Tak ada hewan suka asap. Takut hewan jasuk. Kalau kita buat unggun Bapak Ibu dah kayak kambing, lari kambing. Ini manusia di mulutnya ada unggun terus. Baik. Ini nasihat bagi yang merokok segala berhenti. Kalau nasihat kan saya sudah sampaikan. Sudah tiga kali saya bolak-balik rumah sakit Bapak Ibu mengurusi keluarga yang akibat rokok. Dari yang sakit jantung, abang. Dari yang pembengkakan otak, udah. Yang terakhir orang tua, berapa bulan yang lalu, ring jantung. Dia rokok saja. Jadi bapak yang hadir ini semoga tidak ada yang merokok. Dan yang mendengarkan di rumah, yang masih merokok, segeralah berhenti merokok. Supaya jangan jadi korban tazyinul batil. Jadi menghiasi seakan-akan itu indah, seakan itu gagah, laki-laki, tangguh segala macam. Siapa mengakibatkan? Syaitan. Kalau syaitan Bapak Ibu, seakan gagah, lama patiknya. Tapi kan itu syaitan yang menghiasi. Sehingga bau busuk saja Bapak Ibu harum dia. Yakinlah. Kalau merokok Bapak kan busuk pun badannya. Artinya merokoknya. Orang tak suka. Ini suka seorang. Kenapa? Dihiasi oleh syaitan. Belum lagi masalah ekonomi segala macam dan seterusnya. Baik. Sudah azan? Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita juga kan satu poin saja. Jadi poin yang pertama adalah tazyinul batil. Maka syaitan di antara cara menyesatkan manusia ada dengan apa? Menghiasi kebatilan. Menghiasi kebatilan. Terakhir sebagai contoh. Zaman dulu kan Bapak Ibu wanita Minang malu keluar rumah. Tidak menutup aurat. Kalau sekarang bukan malu, bangga. Bapak bisa bangga. Saya tanya Bapak Ibu, bertemu kita wanita-wanita nak menutup aurat di jalan, tanyalah orang mak, orang mau ni, orang Minang.
Ayah orang Minang, ama Minang, awak Minang, tapi bawa mereka pakaian. Kenapa dia sampai seperti itu? Tazyinul batil. Dulu sepakat Bapak Ibu, semua wanita-wanita di Minang memandang itu sesuatu pekerjaan yang tidak pantas bagi wanita keluar rumah membuka aurat. Bahkan zaman dulu di Minangkabau, orang-orang ketika dia berpakaian tidak menutup aurat dianggap wanita tidak baik-baik. Dalam bahasa yang agak lebih vulgarnya, dia bergaya seperti pelacur. Bentuk pelacur gayanya. Sekarang Bapak Ibu, gaya itu dipakai bahkan oleh wanita baik-baik malah. Tak ada malu. Kenapa? Syaitan menghiasi. Inilah yang bagus. Ini yang cantik. Kalau dulu baju kurung, pakai jilbab, kan begitu. Wanita Minang zaman dulu. Kalau sekarang, la haula wala quwata illa billah. Walaupun mau olahraga sekalipun. Ini saya sampaikan kepada siapa pun yang membuat event-event olahraga, mau apapun namanya, mau jalan-jalan, mau pakai sepeda, yang namanya kewajiban menutup aurat tetap wajib. Mau laki-laki yang perempuan, sama. Olahraga laki-laki dah tepau Sarawak, Lasamu Sarawak dalam. Wah laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Perempuan Lasamu nak bentuk pakai Sarawak, lelaki Sarawak ke kulit. La haula wala quwata illa billah. Dia berkumpul lah tu. Ini hal-hal Bapak Ibu membuat kita semerut dada. Tapi tentu kewajiban kita menyampaikan, mengingatkan. Semoga pesan ini sampai. Kalau mau bikin event olahraga, tidak ada yang melarang selagi olahraga yang dihalalkan. Tapi yang namanya menutup aurat tetap jangan sampai dia maraton tu boleh pakai sawah Hawaii dia telutui laki-laki. Tak boleh. Jangan kerana event-event ini olahraga, perempuan Bapak Ibu Sarawaknya laki ke kulit sama nak untuk pakai Sarawak. Orang Minang, anak gadis awak, orang kampung awak, di kampung awak. Jadi Bapak Ibu benar-benar mengkhawatirkan. Benar-benar apa? Dan semua itu apa? Hasil olahan syaitan. Tazyinul batil. Tazyinu al-batil. Itu banggalau putu-putu dah tu. Itu buat video sudah tu. Isinya la haula wala quwata illa billah. Ini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala perlu menjadi renungan bagi kita semua supaya kita tidak terkena apa? Rayuan dan was-was syaitan. Kita cukupkan Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Mohon atas segala kekurangan, kalau ada yang salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.